Ya tadi udah ngobrol, udah berbicara. Ya pokoknya menceritakan semua. Apa aja pokok-pokok yang konsultasikan poin-poinnya Ya anak, cuma anak aja. Poinnya di anak, udah itu aja. soal Thalia dan Tania suruh live di sosial media itu seperti apa? Itu diantaranya ya, dan sedikit banyak itu diantaranya yang kami sampaikan. Dan karena ini Komisi Perlindungan Anak, tentu yang kita bahas tentang anak ya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, apa yang menjadi hak anak, apa yang menjadi pelanggaran terhadap hak anak, itu kami sampaikan. Dan kami berterima kasih kepada KPAI yang sudah menerima kehadiran kami untuk berkonsultasi dan juga untuk membuat pengaduan, dan diterima dengan baik oleh Ketua KPAI Mas Aris ya, beliau. Jadi juga sudah diberikan masukan-masukan, diberikan arahan-arahan kira-kira bagaimana supaya proses ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, dan yang paling diutamakan dalam penyelesaian proses ini adalah segala sesuatunya demi kepentingan anak. Jadi jangan sampai anak itu dijadikan objek, jangan sampai anak itu dieksploitasi, jangan sampai anak itu tidak memiliki tumbuh kembang yang baik. Jadi itu tadi yang diarahkan oleh Mas Aris, dan mungkin teman-teman juga bisa bertanya ke Mas Aris sebagai Ketua KPAI apa yang menjadi agenda dan arahan beliau kepada kami pada saat berkonsultasi pada hari ini. Iya, mungkin Pak Aris mungkin Maaf, sedikit. Sebenarnya teman-teman maaf nih ya, gua harus live lagi ya di situ. Satu statement aja kok. Topik apa yang membuat Ya semua, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik Mohon ya. bantuan dan dukungannya. Ya, gimana? Ya, jadi KPA ini kan lembaga layanan masyarakat ya. Jadi seluruh masyarakat tentu punya hak untuk mendapatkan layanan KPAI, apakah dalam bentuk konsultasi ataupun dalam bentuk pengaduan. Utamanya pengaduan, karena tugas KPAI adalah menerima pengaduan. Dan hari ini Mas Ruben dan kuasa hukum ya itu menyampaikan pengaduan kepada KPAI, dan kita punya SOP, punya mekanisme bagaimana kemudian memproses aduan itu. Dan kami berpesan bahwa bagaimana kemudian semua pihak tetap kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Bagaimana kemudian dalam konflik keluarga, dalam konflik pengasuhan dan lain sebagainya, anak kemudian tidak boleh jadi korban, karena prinsipnya adalah di dalam Undang-Undang Perlindungan disebutkan prinsip-prinsip dasar perlindungan tetap harus kemudian dalam situasi apapun hak hidup anak tetap harus dijunjung tinggi, hak tumbuh kembang anak harus dijunjung tinggi, perlindungan anak harus menjadi perhatian, kemudian juga kepentingan terbaik buat anak juga menjadi perhatian, kemudian bagaimana suara anak ya, partisipasi anak juga kemudian perlu kemudian menjadi pertimbangan. Seperti itu. Jadi semua hal apa yang kemudian menjadi prosedur pengaduan tentu itu hak masyarakat untuk mengakses, dan kami melayani sebagaimana tugas kami, dan langkah-langkahnya juga sudah kami jelaskan setelah mengadu hak sebagai pengadu seperti apa, kemudian langkah-langkah berikutnya seperti apa, sudah kami sampaikan sesuai dengan SOP yang ada di KPAI. Berarti Bang Minola KPAI akan memanggil pihak dari ibunya anak-anak atau akan berkunjung melihat situasi kondisi anak-anak atau seperti apa, Pak? Ya tentu itu menjadi langkah-langkah setelah kami melihat mengasesmen apa yang kemudian tadi disampaikan di tahap pertama ini. Apakah KPAI akan menjadi moderator juga untuk mengenai masalah Ruben dan juga Sarwena soal hak asuh anak, Pak? Moderator mau diskusi apa ini? Mediasi. Tentu ada di dalamnya adalah tugas KPAI melakukan mediasi, tetapi tahapan-tahapannya harus kemudian kita cermati, kita melakukan asesmen dari berbagai pihak sehingga betul-betul kepentingan terbaik buat anak itu kemudian bisa kita gali dan mendapatkan jalan terbaik dari situasi yang ada. Bang Minola sendiri kalau tadi poinnya Dengan Bapak udah cukup? Udah cukup ya, Pak Tugas? Ya. Terima kasih Pak. Abang mungkin tadi kan satu poin aja, boleh dibocorin poin-poinnya. Berapa poin sih, Bang? Jadi sebenarnya kan ini kan kita kan bicara tentang fungsi KPAI. Ya, jadi KPAI itu kan bisa menerima pengaduan atau laporan terkait dengan masalah anak. Yang pertama adalah hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya, ya.
meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tapi karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, maka anak tetap harus memiliki hak untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan dengan ayahnya dan juga dengan ibunya. Jadi karena anak ini sekarang ini sesuai dengan kesepakatan di Akta 39 ada dalam kekuasaan dan asuh ibunya, maka harusnya anak ini juga mendapatkan hak dan diberikan hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Itu hak yang mendasar, ya. Dan tadi sudah kami perlihatkan kepada pihak KPAI ada aturan yang memang bersifat tertulis mengatakan dan disepakati 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu, jadi berkumpul 2 hari 3 hari, ya, dengan ayahnya. Ini yang tidak terrealisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi yang akhirnya membuat ketika kami bicara tentang hal itu, ini menjadi hal melebar ketika dibawa ke arah-arah yang lain. Nah, yang kedua, ini bullying. Jadi anak itu kan harus bebas dari tekanan, ya, di sekolah dimanapun termasuk di rumah. Nah, bullying itu kan bisa terbagi 2, fisik dan psikis. Nah, kalau misalnya kemudian patut diduga di dalam rumah itu sendiri ada suatu pengkondisian, ada suatu pressure yang membuat anak-anak itu tertekan dan tidak bisa menjadi apa adanya dirinya, baik itu berkaitan dengan masalah keinginan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya jadi berubah, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di ruang publik saja mereka tidak segan-segan untuk melakukan sindiran-sindiran, hinaan-hinaan kepada ayah daripada anak kandungnya sendiri, ya. Tidak untuk kemungkinan di ruang tertutup hal itu juga sering dilakukan. Dan tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu, mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya atau mungkin ada ketakutan-ketakutan hal yang lain. Nanti mungkin tinggal didalami dan diperiksa, ya, bagaimana kebenarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah mengeksploitasi anak. Ya, anak juga tidak boleh artinya itu dibawa ke dalam satu lingkungan pekerjaan atau dipekerjakan yang mana kita menganggap bahwa itu adalah di luar jam belajarnya anak. Jadi jangan menggunakan jam istirahat anak itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu yang harusnya ini mendapatkan persetujuan bukan hanya daripada ibunya tapi juga dari ayahnya. Karena seorang anak pasti lahir dari seorang ibu dan juga memiliki seorang ayah. Ini yang tidak pernah terjadi karena seperti yang tadi kami sampaikan, Ruben ini tidak pernah dilibatkan berkaitan dengan masalah hal apapun, tidak pernah didiskusikan terkait dengan masalah hal apapun jika itu berkaitan dengan masalah anak. Ya, jadi ini yang tidak boleh karena kita akan melihat nih anak-anak itu diajak ikut live di malam hari, bukan di jam anak-anak yang harusnya itu masih bekerja atau melakukan aktivitas, karena harusnya anak-anak istirahat karena besok harus sekolah lagi. Bahkan dalam live itu sendiri ada situasi-situasi yang sebenarnya itu tidak aman buat anak. Apa itu tidak aman? Ya bahasa-bahasa dewasa, kemudian mungkin gestur-gestur yang sebenarnya ada konotasinya itu seperti pesan-pesan yang mengarah ke sesuatu hal yang sebenarnya itu tabu. Ini juga tidak baik untuk perkembangan psikis anak. Jadi ini kami sampaikan tentu dengan bukti-bukti yang ada pada kami, bagaimana anak-anak ini juga sebenarnya tertekan untuk mengikuti yang namanya live TikTok itu. Nah, jadi itu sudah kami sampaikan semuanya dan selama ini saya sampaikan tentang 2-3 hari saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak ini harusnya didiskusikan, tidak boleh dieksekusi sendiri oleh ibunya. Ya. Jadi banyak peristiwa yang tadi kami bahas di situ dan kami mau tunjukkan itu. Ya, jadi di sini dalam Akta 39 itu saya sudah garis bawahi, tadi saya tunjukkan kepada Pak Ketua KPAI bahwa memang ada kesepakatan, boleh di zoom? Ya, ini ya, 2-3 hari, 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu berkumpul, ya, tinggal bersama dan waktunya diatur oleh kesepakatan para pihak. Jadi ini yang tidak terrealisasi. Didiskusikan oleh kedua belah pihak, berarti S harus menyampaikan, mendiskusikan, baru kemudian diambil keputusan. Tapi selama ini kan tidak. Yang mengambil keputusan tanpa diskusi selalu S, dan Ruben harus mengikuti. Jika tidak mengikuti ya tadi itu banyak isu lah, debt collector lah, ini rumah KPR kami nggak mendapatkan hak ini. Jadi ini yang akhirnya kemudian
kami harus menggunakan hak jawab, tapi kemudian kami yang diminta, yang dituduh sebagai orang yang membawa masalah ini ke ranah publik. Jadi hak-hak ini yang kami sampaikan tadi itu harus dijamin, karena ini sudah bukan hanya undang-undang yang menyampaikan bahwa ada hak anak untuk bertemu dengan ayahnya, tapi juga kesepakatan kedua belah pihak dari tanggal bulan Juni tahun 2024 ini sudah nyata sekali. Jadi tidak ada hal lagi yang sebenarnya perlu dibicarakan, perlu dinegosiasikan, hanya perlu dijalankan dengan etikat baik. Ya, jadi ini semuanya sudah kami sampaikan kepada pihak KPAI, dan mereka juga tadi ketika kami sampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah dugaan-dugaan penekanan secara psikis itu ya ikut kaget gitu. Dan ini disampaikan belum pernah disampaikan ke publik. Jadi sangat kaget, sangat miris gitu. Ada situasi dan kondisi anak-anak itu diperlakukan seperti itu. Ya. Saya kira itulah yang menjadi materi kami tadi pada waktu berkonsultasi dengan pihak KPAI. Bang, berarti ini langkah awal untuk dari korban untuk merebut hak asuh anak, benar ya Bang? Ya sudah pasti, karena langkah pertama kami dari sekian banyak langkah yang saya sampaikan itu adalah ke KPAI. Ini langkah pertama sebelum kami maju ke langkah-langkah berikutnya, termasuk langkah untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Bang, terkait tanggal 11 Juli kan rencananya mau ada pertemuan ya Bang ya. Apakah akan